Pemirsa, baru-baru ini muncul wacana untuk mengubah definisi kematian akibat COVID-19. Meski masih sebatas wacana, namun keresahan terkait kesimpang siuran definisi kematian akibat COVID-19 telah lama beredar. Hal ini rupanya bermuara dari belum adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan organisasi medis terkait aturan baku soal definisi kematian akibat COVID-19. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Di tengah kabar duka akibat meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia, muncul perdebatan terkait definisi kematian pasien COVID-19. Munculnya keresahan masyarakat tentang hal ini, Kepala Staf Presiden Muldoko mengimbau agar pihak-pihak terkait tidak selalu mengaitkan kematian pasien dengan COVID-19 sebagai penyebabnya. Jangan semua kematian itu selalu dikatakan COVID, ya, karena COVID. Gitu. Jangan orang kena COVID di perjalanan, kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Tentang tudingan adanya sejumlah rumah sakit yang mengambil untung di tengah pandemi dengan memanipulasi status COVID-19 pasien, pengamat kesehatan Hermawan Saputra menilai oknum rumah sakit diduga sengaja memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja ini oknum ya, tidak benar dan ini berkaitan dengan moral hazard. Jadi kecacatan moral yang oleh tenaga kesehatan seharusnya ini sangat tidak dibolehkan. Seperti yang dialami Nia, warga Cengkareng, Jakarta Barat. Pada tim Delik, perempuan 24 tahun ini mengungkapkan dirinya dan keluarga sangat terpukul saat mengetahui sang ayah harus dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Padahal saat itu pihak rumah sakit menyatakan almarhum sang ayah meninggal karena sakit jantung. Namun pihak keluarga tetap tidak diizinkan membawa pulang jenazah. Berarti ini bukan COVID ya? Dia bilang mengikuti protokol COVID-19 itu. Pihak keluarga tetap mendatangin rumah sakit itu untuk mengambil jenazah. Mereka nggak memperbolehkan itu kan, tetap nggak boleh. Dengan alasan ini udah protokolnya, kata dia gitu. Emang bener ayah saya COVID. Dokternya tuh bilangnya enggak, ini bapak jantung. Kekisruhan seputar kematian akibat COVID-19 juga dinilai sebagai dampak kebijakan COVID-19 yang belum matang. Diketahui sejak pandemi muncul di Indonesia, kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia sempat mengalami perubahan. Kematian tidak ada yang langsung bisa dibuktikan karena COVID. Ini juga sulit. Bagaimana orang menentukan ini nanti, oh ini mati COVID, ini bukan, dan segala macam. Maka saya sering dari awal, sejak pandemi COVID, saya mengatakan, saya sampaikan di mana-mana bahwa itu mestinya ditulisnya begini, meninggal dengan COVID positif. Selama belum ada kesamaan persepsi antara pemerintah dan organisasi profesi kesehatan tentang rumusan pasti kematian akibat COVID-19, maka akan selalu muncul kekisruhan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Kecelakaan, tapi definisinya mati karena COVID. Akhirnya bisa menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari sebuah definisi itu. Hari kedua saya dirawat di ruang isolasi, kemudian pas kelihatan hasil swab testnya, ternyata hasilnya dua-duanya negatif. Kan ada aja oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan kesempatan sebagai ladang bisnis. Tentu saja ini oknum ya, tidak benar dan ini berkaitan dengan moral hazard. Jadi kecacatan moral